Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Pada kali ini, saya akan memaparkan aksi nyata modul 1.4, yaitu budaya positif. Selanjutnya, kami ingin memperkenalkan diri. Saya adalah Adi Irwansa, CGP Angkatan 11 Kota Mataram, dengan pengajar praktek Bapak Zainul Mutakin MPD dan Bapak Fasilitator CGP yaitu Bapak Dr. Temi Syamsul Taufik SOS MED. Tema yang kami ambil dalam aksi nyata kali ini berkenaan dengan penerapan disiplin positif dalam menangani murid. Latar belakang dari aksi nyata ini adalah penerapan disiplin positif dalam lingkungan sekolah merupakan pendekatan yang semakin diakui efektif dalam menciptakan budaya belajar yang kondusif. Disiplin positif tidak hanya berfokus pada pengendalian perilaku siswa melalui hukuman, melainkan lebih kepada membimbing siswa untuk memahami dan mengambil tanggung jawab atas tindakan mereka sendiri. Dengan penerapan prinsip-prinsip disiplin positif, diharapkan dapat mengurangi perilaku negatif, meningkatkan motivasi siswa, serta membangun hubungan yang lebih baik antar guru dan siswa. Namun, banyak sekolah dan guru yang masih menghadapi tantangan dalam mengimplementasikan disiplin positif secara konsisten dan efektif. Tantangan ini dapat disebabkan oleh kurangnya pemahaman tentang konsep dasar disiplin positif, keterampilan dalam menerapkan strategi yang tepat, serta ketidakmampuan dalam menyesuaikan metode ini dengan konteks spesifik di sekolah masing-masing. Oleh karena itu, diperlukan suatu workshop yang berfokus pada penerapan disiplin positif untuk membantu guru dan tenaga kependidikan mengembangkan pemahaman yang lebih baik serta keterampilan praktis dalam menangani murid. Adapun tujuan dari kegiatan aksi nyata ini adalah pertama, meningkatkan pemahaman, memberikan pengetahuan mendalam tentang konsep dan prinsip disiplin positif, termasuk teori di balik pendekatan ini dan manfaatnya dalam pengelolaan kelas. Tujuan yang kedua, pengembangan keterampilan, melatih peserta dalam teknik-teknik praktis untuk menerapkan disiplin positif dalam berbagai situasi di sekolah seperti dalam penanganan perilaku murid yang salah. Dan yang terakhir, membangun komunitas praktisi. Dengan diadakan workshop ini, maka akan menjadi forum diskusi di mana para guru dapat berbagi pengalaman tentang dan solusi terkait penerapan disiplin positif. Adapun tolak ukur ketercapaian dari aksi nyata ini adalah yang pertama, peningkatan pengetahuan. Peserta mampu menjelaskan konsep-konsep prinsip disiplin positif dengan jelas setelah mengikuti workshop. Keterampilan praktis, yaitu peserta, yaitu guru dalam menerapkan teknis disiplin positif dalam skenario simulasi yang diberikan selama workshop yang akan diukur melalui penilaian oleh fasilitator. Implementasi di kelas, peserta menunjukkan peningkatan dalam kemampuan mengelola kelas menggunakan disiplin positif yang dapat dievaluasi melalui observasi kelas dan umpan balik dari siswa setelah workshop. Yang selanjutnya adalah tolak ukur dari keberhasilan dari aksi nyata ini, tersusunnya peraturan sekolah dan kelas yang humanis. Aturan sekolah dan kelas ditinjau ulang untuk menciptakan peraturan yang lebih humanis yang mendukung penerapan disiplin positif. Dan yang terakhir, pengurangan insiden perilaku negatif. Dengan adanya workshop ini, guru-guru dapat menangani kasus-kasus yang terjadi di sekolah sehingga dapat menurunkan secara signifikan jumlah insiden perilaku negatif di kelas yang dikelola oleh peserta guru, yaitu peserta. Selanjutnya, adapun teknis pelaksanaan workshop ini,
Pelaksanaan workshop aksi nyata ini merupakan hasil kolaborasi antara dua guru dari SMPT Anak Soleh Mataram yang juga merupakan CGP Angkatan 11, yaitu saya sendiri, yaitu Adi Irwansyah dan Ibu Siti Rohul Isnaini. Dalam workshop ini kami berdiskusi dan berbagi tanggung jawab dalam menyampaikan materi. Materi 1 tentang 5 kebutuhan dasar manusia yang disampaikan oleh saya. Sedangkan materi kedua mengenai posisi kontrol dan penerapan segitiga restitusi disampaikan oleh Ibu Siti Rohul Isnaini. Pada sesi diskusi kami bekerja sama melakukan coaching dan mempraktekkan simulasi penerapan segitiga restitusi bersama peserta. Adapun dokumentasi kegiatan workshop ini dimulai dengan sebagai gambaran. Workshop ini dimulai dengan pembukaan yang memperkenalkan tujuan dan agenda kegiatan. Selanjutnya peserta diberikan materi mengenai konsep dan prinsip disiplin positif. Setelah itu peserta dibagi dalam diskusi kelompok untuk mendalami kasus-kasus nyata dan berbagi pengalaman. Sesi selanjutnya dengan tanya jawab untuk memperjelas konsep yang telah disampaikan. Kemudian peserta akan berpartisipasi dalam praktek segitiga restitusi, mempraktekkan teknik tersebut dalam situasi simulasi. Workshop diakhiri dengan penutupan yang merangkum hasil diskusi lain dan memberikan arahan sebagai tindak lanjut. Mari kita saksikan video dokumentasi dari kegiatan workshop yang kami lakukan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Ustaz-Ustazah pagi siang hari ini? Alhamdulillah, Ustaz-Ustazah, hari ini kita akan berdiskusi tentang membangun budaya positif. Jadi kurang lebih Ustaz-Ustazah, budaya positif itu adalah sesuatu pembiasaan yang baik. Nanti ada beberapa pro kontra ya yang sering terjadi di lapangan yang sudah kita alami mungkin ya kalau di usia saya dulu di masa-masa saya sebagai Fitra mungkin mengalami ya semi militer gitu ya. Bagaimana orang tua kita dulu dengan dia juga dididik seperti itu dulu gitu. Nah, mungkin suatu saat pernah dipukul nggak sama orang tuanya? Ya kalau di saya di Sumbawa itu kita sering makan ikan dan bersepatu nah itu siapa namanya bambunya itu disimpan ya. Itu kita dipakai pukul pek. Kita ada beberapa budaya yang memang ternyata kurang tepat. Nanti kita akan coba kurang lebih budaya positif ini yang akan kita bahas terkait dengan bagaimana keumuman kita menangani kasus-kasus siswa kita di sekolah sehingga pelaksanaannya atau penanganannya itu lebih humanis gitu. Ada doa nanti pembukaan untuk kegiatan pemantik, kegiatan inti dan penutup. Ini kita sedikit aja langsung ke sini. Nah, yang pertama Ustaz-Ustazah, ini konsep kegiatan kita Ustaz-Ustazah yang akan kita diskusikan bersama. Nah, ini ada budaya positif itu meliputi beberapa poin ya Ustaz-Ustazah sekalian. Ada kebutuhan dasar manusia. Yang ini kebutuhan dasar manusia. Ini sehingga kenapa nanti terus yang berikutnya adalah posisi kontrol dulu. Nanti insya Allah kita akan diskusikan juga. Dan terakhir nanti segitiga restitusi. Ini pokok pembahasan kita. Nanti ada berkaitan tambahannya motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas, disiplin positif, nilai kebajikan dan perubahan paradigma baru. Tapi yang akan menjadi titik tekan kita akan berada di sini Ustazah. Yang pertama nanti kebutuhan dasar, posisi kontrol dan segitiga restitusi. Jadi gambarannya kebutuhan dasar ini adalah bagaimana kita memahami ternyata manusia dalam melaksanakan sesuatu itu punya motif tersendiri ya. Kita mengumpul teman itu pasti ada, kalau istilah di psikolog itu ada presidennya, ada sesuatu yang membuat melatar belakangi gitu. Kita makan karena kita kenapa Ustazah ya? Kita minum karena kita haus. Kita nangis karena kita sedih. Ada kurang lebih seperti itu.
Dan ternyata Ustazah, poin yang akan kenapa kita dimulai dengan memahami kebutuhan dasar manusia, sehingga kita bisa memahami ternyata siswa kita di sekolah ini dia mungkin melanggar peraturan, datang tepat waktu, tidak datang tepat waktu, bermain ketika sholat misalnya, tidak memperhatikan di dalam kelas, atau dia memukul temannya sebagainya. Ternyata ada kebutuhan dasar yang dia belum terpenuhi gitu Ustazah, sehingga dia melakukan atau butuh untuk dipenuhi sehingga dia melakukan hal tersebut. Nah, kalau di konteks ini Ustazah, kita jelaskan nanti, ternyata dengan memahami ini kita disuruh lebih bijaksana Ustazah dalam menangani siswa kita. Ada nanti posisi kontrol guru, ya, posisi kontrol kita, apakah nanti ada yang menghukum, ya, ada yang dia posisi kontrolnya menyalahkan, kamu telat terus, ya, dan seterusnya. Ada juga yang sifatnya pemantau juga, ya, ada juga nanti ada yang paling bagus itu nanti program manajer. Yang terakhir itu adalah segitiga institusi, bagaimana kita anak ustadz sekalian menangani kasus siswa kita. Nanti kita dijelaskan lebih detail di sini. Kita lanjutkan ke teman sebelahnya. Ustazah, ya. Nah, satu saja. Nah, tangan yang sebelahnya berusaha untuk membuka kepalan tangan temannya. Coba ya, berusaha untuk membuka. Saya tidak menyampaikan apakah harus dibuka, dipertahankan atau tidak, itu terserah Ustaz ya. Ya, coba silakan Ustaz membuka kepalan tangan temannya. Silakan dibuka. Coba di apakah mau ditahan atau terserah ya, itu bilang Ustazah ini dan Ustazah buka. Nah, ternyata Ustazah, kata kunci dari kata tadi itu adalah siapa yang memegang kontrol terhadap genggaman tangan tadi. Ada dua kemungkinan kan Ustazah. Kemungkinan pertama, kita memberikan peluang kepada teman kita untuk membuka tangan kita. Peluang kedua adalah kita nggak mau, kita yang pegang lebih erat tadi supaya tidak bisa dibuka. Ternyata Ustazah, posisi kontrol itu di mana? Ya, di diri kita sendiri. Begitu juga siswa Ustazah. Kita tidak bisa kontrol dia. Kita mau dia kayak seperti itu. Dia yang berdatang dari dirinya sendiri. Dia yang mau melaksanakan. Ya. Poin yang ini saya sampaikan Ustazah di sini bahwasanya posisi kontrol itu adalah bukan di kita sebagai seorang guru terhadap siswa. Atau ini di sini juga kalau saya bijaksana dalam mengambil keputusan. Sebagaimanapun kita mau kontrol anak kita dan besar tetap bisa, karena pada dasarnya kontrol itu adalah pada diri kita sendiri. Seperti ilustrasi tadi, entah kita mau buka tangan kita, entah kita mau tetap genggam tangan kita. Oke, di sini poinnya sebenarnya kebutuhan dasar manusia itu saja kurang lebih adalah segala sesuatu yang kita lakukan mendapatkan apa yang kita inginkan, seluruh yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu berdasarkan kebutuhan dasar kita. Ya, kita melaksanakan sesuatu ya untuk kebutuhan dasar kita saja. 5 kebutuhan dasar tersebut, pertama adalah bertahan hidup, ya, yaitu seperti makan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan. Ya, ini bertahan hidup, saudara sekalian. Yang berikutnya kasih sayang dan rasa diterima. Ya, contohnya misalnya rasa diterima, diperdulikan, dianggap ada gitu ya, berbagi, kerjasama, menjadi bagian daripada kelompok tersebut. Yang berikutnya penguasaan, harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, didengar. Kalau kita kan satu saja, ini misalnya kita dulu
Kayak pengalaman saya di pondok dulu, itu bagi rapor itu kita dipukulkan putra dan putri. Terus di depan itu kita dipanggil, Ustaz. Dipanggil kita di depan, di depan nomor 1 putra. Majulah kita ke panggung itu. Ada putri yang lihat di situ, Pak, otak kita besar. Dan dan secara manusiawi kita ternyata kadang lihat untuk belajar itu supaya dipanggil besok nanti kita di depan orang dan dilihat sama yang awat-awat itu gitu. Jadi kita di pondok gitu. Ternyata ingin diakui berprestasi itu ternyata memang kebutuhan dasar saja. Bukan karena dia show atau dia teriak atau sebagainya. Ternyata itu naluri alamnya orang. Nabi saja punya rasa seperti ini karena manusia. Ya, yang tak ada rasanya itu malaikat saja. Ya, kebebasan, mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Jadi anak-anak, kalau ada konteksnya di sini kita sebagai guru dengan siswa kita, ya anak-anak itu juga perlu kemandirian, satu saja untuk dia mengambil kebebasan untuk memilih pilihannya, ya, untuk memberikan apa yang dia mau, apa yang bukan kita dikte, kamu harus seperti ini, kamu seperti ini, tidak. Tapi kita lebih memberikan pilihan kepada mereka. Jadi kebebasan di sini, saudara. Yang berikutnya adalah kesenangan bermain, terus humor ya maksudnya, humor, antusiasme dan tertawa. Bijaksana dalam mengambil keputusan. Sebagaimanapun kita mau kontrol anak kita tidak akan besar, tetap bisa. Karena pada dasarnya kontrol itu adalah pada diri kita sendiri. Seperti ilustrasi tadi, entah kita mau buka tangan kita, entah kita mau tetap genggam tangan kita. Oke, di sini poinnya sebenarnya kebutuhan dasar manusia itu saja kurang lebih adalah segala sesuatu yang kita lakukan mendapatkan apa yang kita inginkan, seluruh tindakan kita lakukan memiliki tujuan tertentu berdasarkan kebutuhan dasar kita. Ya, kita melaksanakan sesuatu ya untuk kebutuhan dasar kita saja. 5 kebutuhan dasar tersebut, pertama adalah bertahan hidup, ya, yaitu seperti makan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan. Ya, ini bertahan hidup, saudara sekalian. Yang berikutnya kasih sayang dan rasa diterima. Ya, contohnya misalnya rasa diterima, diperdulikan, dianggap ada gitu ya. Berbagi, kerjasama, menjadi bagian daripada kelompok tersebut. Yang berikutnya penguasaan, harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, didengar. Kalau kita kan satu saja, misalnya kita dulu, kayak pengalaman saya di pondok dulu, itu bagi rapor itu kita dipukulkan putra dan putri. Terus di depan itu kita dipanggil, Ustaz. Dipanggil kita di depan, di depan nomor 1 putra. Majulah kita ke panggung itu. Ada putri yang lihat di situ, Pak, otak kita besar. Dan dan secara manusiawi kita ternyata kadang lihat untuk belajar itu supaya dipanggil besok nanti kita di depan orang dan dilihat sama yang awat-awat itu gitu. Jadi kita di pondok gitu. Ternyata ingin diakui berprestasi itu ternyata memang kebutuhan dasar saja. Bukan karena dia show atau dia teriak atau sebagainya. Ternyata itu naluri alamnya orang. Nabi saja punya rasa seperti ini karena manusia. Ya, yang tak ada rasanya itu malaikat saja. Ya, kebebasan, mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Jadi anak-anak, kalau ada konteksnya di sini kita sebagai guru dengan siswa kita, ya anak-anak itu juga perlu kemandirian, satu saja untuk dia mengambil kebebasan untuk memilih pilihannya, ya, untuk memberikan apa yang dia mau, apa yang bukan kita dikte, kamu harus seperti ini, tidak. Tapi kita lebih memberikan pilihan kepada mereka. Jadi kebebasan di sini, saudara. Yang berikutnya adalah kesenangan bermain, terus humor ya maksudnya, humor, antusiasme dan tertawa.
temannya yang bernama Fatimah misalnya. Fatimah melapor kepada gurunya bahwasanya si Fulan ini sering meminta makanan kepada dia. Kira-kira anak sekalian tindakan Fulan ini untuk memenuhi kebutuhan apanya dia, Ustaz? Ya? Kebutuhan apa kira-kira? Betul, bertahan hidup. Karena dia belum makan mungkin di rumahnya, atau dia kurang kenyang makanya sehingga dia butuh banyak makan. Tidur di kelas karena dia bermain game sampai malam. Hal tersebut disampaikan kepada gurunya dan guru mencoba untuk menanya kenapa dia tidur di kelas. Kira-kira kebutuhan apa dia yang dibutuhkan Ustaz? Ya, bertahan hidup. Bertahan hidup. Bertahan hidup karena dia ingin tidur. Satu dan tidur sehari itu bagaimana rupa kita itu? Ya, orek kita, sakor, kayak ngambang gitu. Nah, terus yang berikutnya Ustaz, untuk kasus yang berikutnya misalnya, ya setiap keluar main dia selalu meminta makanan kepada temannya yang bernama Fatimah misalnya. Fatimah melapor kepada gurunya bahwasanya si Fulan ini sering meminta makanan kepada dia. Kira-kira anak sekalian tindakan Fulan ini untuk memenuhi kebutuhan apanya dia, Ustaz? Ya? Kebutuhan apa kira-kira? Betul, bertahan hidup. Karena dia belum makan mungkin di rumahnya, atau dia kurang kenyang makanya sehingga dia butuh banyak makan. Tidur di kelas karena dia bermain game sampai malam. Hal tersebut disampaikan kepada gurunya dan guru mencoba untuk menanya kenapa dia tidur di kelas. Kira-kira kebutuhan apa dia yang dibutuhkan Ustaz? Ya, bertahan hidup. Bertahan hidup. Bertahan hidup karena dia ingin tidur. Satu dan tidur sehari itu bagaimana rupa kita itu? Ya, orek kita, sakor, kayak ngambang gitu. Nah, terus yang berikutnya Ustaz, untuk kasus yang berikutnya misalnya, memahami poin ini kita lebih demokratis, lebih memahami kondisi anak kita dalam dia kenapa dia melakukan suatu perbuatan atau pelanggaran di sekolah. Sekira itu saja sampai sini selesai ya. Sampai sini ya. Oke, selanjutnya nanti akan diselesaikan oleh Ustaz Isna nanti terkait dengan posisi kontrol. Si paling merasa bersalah. Kemudian ada yang bisa menjadi teman biasanya nih. Biasanya kalau satu-satu kayak teman gitu ya sama anak yang cowok gitu ya. Yang cewek pun seperti itu. Kemudian ada pemantau dan yang terakhir adalah posisi kontrol kita sebagai guru yaitu sebagai manajer. Potongan percakapannya nih si gurunya bilang karena kamu telat nih korban pada bendera selama 1 jam. Kira-kira ini posisi kontrol sebagai apa? Sudah jelas ya. Kalau yang ini berapa kali Bapak Ibu memberitahukan kamu selalu mengecewakan Bapak Ibu? Si paling merasa bersalah gitu ya. Si paling tersiksa gitu ya. Ayo dong ikuti aturan sekolah. Tolong bantu Bapak Ibu ya sekali ini. Ya sudah tidak apa-apa, lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Sebagai sudah akan duluan gitu ya, Masya Allah luar biasa.
dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ada 3 langkah dalam segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, kemudian nanti ada memvalidasi tindakan yang salah, kemudian yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Yang pertama tentang menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi setiap siswa kita yang salah itu dia harus belajar untuk mencari yang benar itu seperti apa. Dalam menstabilkan identitas ada beberapa potongan dialog yang bisa menggambarkan, yaitu berbuat salah itu wajar. Jadi ketika kita jadi guru itu untuk menstabilkan identitas, berdialog dengan anak-anak itu bisa kita awali dengan ya jangan langsung bicara kamu salah, jangan kayak gitu, kita hukum kita. Tapi bagaimana cara kita bisa berbuat salah itu wajar. Atau kalimat-kalimat yang lain seperti tidak ada manusia yang sempurna. Ya, ustazah juga sudah pernah melakukan hal itu. Ustazah tidak ingin mencari siapa yang salah, tapi ustazah ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Jadi kita tidak terfokus pada masalahnya, tapi fokusnya pada solusinya. Kemudian kamu berhak merasa seperti itu. Jadi kalimat-kalimat yang bisa ustazah gunakan ketika ingin menstabilkan identitas anak ketika anak itu melakukan sebuah kesalahan, misalkan di sekolah ataupun di kelas khusus gitu ya. Kemudian ada validasi tindakan yang salah. Di sini berdasarkan proses setiap perilaku memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Tadi kita ada 5 kebutuhan sebetulnya ya. 5 kebutuhan itu yang harus terpenuhi. Adapun kalimat-kalimat yang menggambarkan kita memvalidasi tindakan yang salah yaitu kamu pasti punya alasan maka kamu melakukan hal seperti itu. Mungkin ustazah pernah untuk anaknya itu tidak pernah menjalankan tugas, pasti dia ada alasannya. Pasti dia ada alasannya. Mungkin ada kebutuhan dasar yang tidak dia penuhi di rumah. Kira-kira kalau dia nggak ngerjain tugas itu kebutuhan apa gitu? Yang tidak terpenuhi. Kurang perhatian. Kasih sayang. Ya. Kemudian kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting bagimu. Dan yang terakhir, salah satu dialog yang bisa kita gunakan adalah kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Jadi lebih kepada segala sesuatu yang mereka lakukan pasti ada alasannya. Kayak kemarin Fadil sama Deva Hafiz di orang lagi olahraga, tahu Fadil dan Hafiz ya, mereka ternyata sedang ada di kolam renang hoki dan disampaikan kok kamu kesana gitu ya. Kalau si Fadil itu mengatakan bahwa tidak apa-apa Ustaz, yang biar saya dikenal. Iya, jadi kalau dia melakukan hal yang salah itu adalah agar dikenal. Jadi sebenarnya dia ada tujuan gitu. Kalau dia merasa ingin dikenal, berarti kebutuhan apa itu yang harus dipenuhi? Penguasa. Berarti ada kebutuhan penguasaan. Berarti itu naluri banget gitu ya, manusia banget gitu ya. Pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Seperti tadi motivasi intrinsik secara dari dalam gitu ya. Adapun kalimat-kalimat yang menggambarkannya apa keyakinan kelas kita, kemudian nilai apa yang telah disepakati bersama dan lain-lain. Sampai sini mungkin ada pertanyaan dulu. Ya, validasi kesalahan, namun itu dijadikan kebiasaan oleh mereka. Bagaimana solusi dari kita seperti itu? Ya, oke, baik, pertanyaannya bagus sekali. Karena tadi kita nanya dulu alasan mereka seperti apa gitu ya. Dalam tahap validasi di sini kita memang tujuannya adalah mengetahui alasan mereka melakukan suatu hal tersebut. Kalaupun mereka membuat itu sebagai suatu kebiasaan, maka tugas kita sebagai guru adalah tetap selalu mengingatkan. Balik lagi, anak-anak itu tidak akan paham 1-2 kali kita ingatkan seperti itu. Pembiasaan misalkan buang sampah pada tempatnya itu tidak bisa hanya sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, tidak bisa. Tapi terus menerus. Coba aja bayangin, kita sudah sekolah berapa tahun? SD 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, udah 12. Belum kuliah 4 tahun. Masih ada yang suka buang sampah sembarangan, Ustaz? Masih. Ya. Kalau masih eksternal itu ternyata mampu
pintar tapi kok nggak bisa ngerjain soal ya. Kadang dikasih soal yang lebih hot gitu, ketika dia tidak bisa mengerjakan, itu menjadi hukuman tersendiri tuh dia. Bisa nggak bisa ngerjain gitu ya, menghukum dirinya sendiri gitu. Itulah kenapa motivasi terbaik adalah motivasi dari internal. Berhitung sampai 6. Oke, jadi nanti ada 6 kelompok. Ya. Singkat deh. 1 ada guru matematika atas nama Ibu Santi sakit dan tidak bisa mengajar. Kemudian dimintalah guru pengganti namanya Ibu Eni. Ibu Eni ini adalah guru baru lah guru itu ya di salah satu di SMP. Nah suatu hari ketika beliau mulai mengajar itu ada 2 orang siswa yang mau memanfaatkan kondisi itu dengan dia tidak mengerjakan tugas. Ketika melakukan itu tawa-tawa, kemudian bermainlah dalam kelas. Akhirnya Ibu Eni ini menghampiri mereka. Ayolah tugasnya dikerjakan, nanti ibu ditegur loh sama kepala sekolah. Ya kalau kalian tak kerjakan, tolonglah bantu ibu. Nah, itu kata Bu Eni ini. Kemudian ditanggapi oleh Vivi sama Natali namanya 2 orang siswa ini. Ibu santai aja bu. Akhirnya setelah selesai sakitnya Bu Santi, kemudian disampaikanlah hal itu oleh Bu Eni. Kemudian Bu Santi mengetahui itu dipanggillah kedua orang siswa ini, ya. Kemudian karena di sini sempat ragu-ragu dan bela diri dia, namun pada akhirnya mereka mengakuinya. Kemudian Ibu Santi melanjutkannya dengan mengatakan kalau memang sungguh-sungguh kira-kira setelah ini apa yang akan kalian lakukan. Nah kemudian 2 orang siswa ini ada usulan kita mau diskusi aja dengan teman-teman nanti tentang salah satu kesepakatan kelas kita atau nilai di dalam kelas kita, yaitu tentang saling menghormati. Kemudian disampaikanlah hal itu kepada kepala sekolah atas nama Pak Hasan. Kemudian pilihan yang kedua kata mereka adalah selain diskusi itu, yang kedua adalah mengirim email kepada Ibu Eni. Jadi Ibu Eni sudah hendak ngajar di sana. Nah pertanyaannya dalam kasus di atas langkah-langkah restitusi apa saja yang sudah dijalankan oleh Ibu Santi? Oke, Bu Santi. Oke baik Ustaz, coba bisa apa jawabannya untuk yang poin kasus tadi. Jadi kurang lebih kasus tadi adalah ada guru pengganti, guru Bu Santi ya. Bu Eni yang sakit, Bu Santi yang sakit digantikan Bu Eni. Ya, digantikan oleh Bu Eni. Nah, Bu Eni ini masuk kelasnya ternyata ada 2 siswa, dia tidak tertib di dalam kelasnya.
Sehingga Bu Eni mengucapkan, ada kata yang diucapkan oleh Bu Eni tadi di situ, ayo belajar dengan tertib, nanti saya ditegur oleh kepala sekolah. Nah, itu kalimatnya. Terus ada kalimat kuncinya di bawahnya oleh Bu Santi. Kira-kira Bu Santi ya, ketika Bu Santi masuk, nah dilaporkanlah kasus ini, dipanggil kedua orang ini, disampaikan kepada mereka. Ada kalimat dari Bu Santi itu, kira-kira perbaikan apa ya yang akan kalian lakukan. Nah dari jawab pertanyaan pertama, Ustaz Ustazah, apa tadi dalam kasus di atas? Ada restitusi apa saja yang sudah dijelaskan oleh Bu Santi. Ibu Santi, yang pertama apa yang dilakukan oleh Bu Santi? Ya, misalnya dia mevalidasi kesalahan, apa yang dilakukan dia? Ya, menanyakan kasusnya bahwasanya dia dapat laporan dari Bu Eni bahwasanya mereka tidak tertib di kelas. Oke, terima kasih. Terus yang berikutnya di langkah kedua, satu saja setelah dia identifikasi terus validasi apa namanya? Kesalahan. Ada pengakuan. Kalau validasi itu ada kata-kata tertentu yang dipakai oleh Bu Santi di situ. Ada, boleh saja melakukan. Iya, betul. Terima kasih Ustaz Rizal. Boleh saja melaksanakan apa? Boleh saja bermain di dalam kelas misalnya. Ini memvalidasi kebutuhan itu dia dikaitkan dengan kebutuhan dasarnya tadi. Boleh saja kita meminta makanan karena kita lapar. Tapi kalaupun bermain tadi jangan sampai misalnya merugikan orang lain, misalnya membuat kelas kacau. Terima kasih. Terus yang terakhir menanyakan keyakinannya apa tadi yang pertanyaannya Ustaz? Pernyataan dari Bu Santi kira-kira apa yang bisa lakukan untuk memperbaiki? Ya, kira-kira apa kesalahannya, apa perbaikan yang akan dilakukan untuk memperbaiki kesalahan yang dilakukan. Jadi itu tiga hal yang dilakukan. Itu untuk posisi itu satu saja. Kalau posisinya Bu Eni tadi posisi kontrolnya apa dia? Teman, ya. Teman ya. Ayolah supaya untuk saya bangga ini, supaya saya tidak ini. Nah kalau Bu Santi apa dia posisi yang manajer? Karena otomatis ketika dia manajer itu pasti dia menerapkan tadi 3 langkah segitiga restitusi tadi. Oke, terima kasih. Pertanyaannya kedua, Ustaz, yang sering kita alami di sekolah, Ustaz, Tidak mengerjakan tugas. Lambat misalnya kasus terlambat di sekolah. Siapa yang saya? Gurunya sila. Oh, saya jadi guru, Ustaz jadi muridnya. Oke, siap. Sering main HP sampai sekarang. Ini kita akan melakukan langkah pertama untuk Ustaz. Yang pertama apa langkah diskusinya? Menstabilkan imunitas. Contoh sederhana dialognya. Assalamualaikum Isna, bagaimana kabar pagi hari ini? Alhamdulillah baik, Pak. Sehat hari ini ya? Sudah sarapan tadi? Belum, Pak. Udah dapat sarapan di rumah? Tadi setelah bangun, Pak. Oh, bangun, baik. Nah ini, Isna tadi pagi saya dapat laporan dari guru piket kalau Isna ini sudah terlambat. Setiap hari terlambat. 6 kali. 6 kali. Oh, terima kasih. Ini jujur. Coba, oh iya, ternyata 6 kali ya. Terlambatnya. Terima kasih Isna sudah menyampaikan sudah jujur ya terkait dengan keterlambatannya. Terus itu pertama untuk Ustazah menstabilkan ya. Itu kita coba menanyakan terlambat. Terus yang kedua kita coba memvalidasi itu tadi memvalidasi kesalahan ya. Kita tanya dia terlambat, kenapa terlambat tadi Pak, tadi malam saya main HP, Pak, sampai jam 12. main HP sampai jam Jam 12 sampai jam 2 malam. Iya. Nah, oke, baik. Terima kasih. Nah, jadi memang terlambat itu ya tidak masalah. Mungkin kita terlambat atau karena kita main tidur kemalaman dengan main game. Sesekali juga boleh.
Tapi kalau sudah keseringan, terlambat sampai dengan 3, 4, 5 kali, itu adalah hal yang tidak baik. Itu yang pertama ya, validasi kesalahan. Nah, terus yang kedua satu saja. Sorry. Tadi pertama kan menstabilkan identitas. Nah, terus yang kedua sekarang validasi kesalahan. Tadi memvalidasi kesalahan itu tadi dengan ucapan ya memang ya semua orang pernah terlambat gitu. Tapi kalau terlambat kita itu terlalu sering, maka itu tidak menjadi baik gitu, bagi Isna sendiri dan teman-teman, sehingga bisa terlambat dan sebagainya. Ya kira-kira apa yang bisa dilakukan oleh Isna supaya tidak telat lagi? Mungkin saya akan tidur lebih awal Pak, dan mengurangi memegang HP sama menyalakan alarm dan bisa bangun lebih awal. Selain itu ada yang bisa dilakukan lagi selain itu? Misalnya minta tolong sama saudara atau ibu. Nanti mungkin minta tolong sama ibu buat bangun, tapi ibu saya juga sering telat Pak. Aduh, bahaya. Kalau Oh iya, baik. Gak bahaya. Terima kasih. Saya yakin dengan apa yang disampaikan sama Isna itu saya sangat saya mengapresiasi. Semoga yang dilakukan oleh Isna tadi itu bisa lebih baik lagi. Tapi ampun satu saat tadi terlambat sebelum itu telah menanyakan ini ya, memvalidasi kesalahan. Sebenarnya kita lakukan tanyakan dulu adalah keyakinan kelasnya, keyakinan ya. Kira-kira dengan datang terlambat itu nilai apa yang kita langgar oleh Isna di sekolah? nilai disiplin Pak. Disiplin. Nah, baru kita masuk tadi ke menyampaikan kira-kira apa yang dilakukan oleh Isna untuk supaya tidak terlambat, itu sudah dijawab tadi. Nah, sama penutupnya kita berikan penguatan satu saja, misalnya terima kasih Isna sudah menyampaikan, semoga Ustaz ingin melihat ke depan Isna tidak terlambat lagi. Semangat ya. Iya Pak. Oke, ya terima kasih Ustaz. Silakan kembali ke kelasnya untuk melanjutkan pembelajaran. Ya silakan dimulai. Ini Gus. Ini balik. Ini Gus. Siap Ustaz. Apakah sudah sarapan? Aduh. Gimana keadaan di rumah? Di rumah orang tua saya nggak berangkat kerja dulu, makanya nggak sarapan di rumah. Baik. Ustaz dengar dari teman-teman bahwa kamu sering buang sampah sembarangan di kelas. Itu tidak kondusif untuk dilakukan ya. Jadi tidak apa-apa cuma sekali misalkan kamu buang sampah. Namun kalau terus berulang akan jadi tumpukan di dalam kelas tersebut. Jadi silakan nanti buang di tempat yang tepat ya. Nah, kira-kira untuk memperbaiki kesalahan kamu ini apa yang akan kamu lakukan mulai sekarang? Tanyakan keyakinannya dulu, apa yang dilanggar itu. Oh, ya. Apakah membuang sampah itu masuk hal yang baik atau tidak? Sebenarnya membuang sampah itu hal yang tidak baik Ustaz. Karena seperti kita tahu di Jakarta juga kan gara-gara sampah itu ya bikin banjir Ustaz. Baik. Makanya sehingga feature dari sekolah kita juga kelihatan kalau banyak sampah kan jadinya tidak enak gitu ya. Bagus. Seperti namamu Gus, bagus sekali jawabanmu. Jadi kira-kira apa yang akan kamu lakukan sekarang setelah ini? Supaya tidak seperti itu lagi. Jadi setelah ini saya berjanji Ustaz tidak akan membuang sampah lagi. Insya Allah saya akan berjanji tidak membuang sampah lagi dan mengajak teman-teman yang masih membuang sampah untuk membuang sampah pada tempatnya. Bagus, Gus. Sesuai dengan nama sekolah kita ini SMP Anak Soleh. Silakan berbuatlah soleh. Soleh itu bukan hal dalam agama saja, tapi dalam tindakan sosial kita juga dengan masyarakat. Saya tunggu perubahannya. Baik, satu saja. Alhamdulillah tadi kita sudah berdiskusi ya terkait dengan budaya positif di
sekolah yang akan kita coba bangun di sekolah kita, khususnya di SIPT Nasional Mataram. Ada 3 hal yang sudah kita pelajari tadi, Ustaz Ustazah, berkenaan materi kita, diskusi kita. Yang pertama tadi berkenaan dengan apa, Ustaz Ustazah? Dasar. Terus yang kedua motivasi, ya. Terus yang ketiga kontrol dulu. Dan yang terakhir kita tadi sudah melaksanakan praktek ya terkait dengan segitiga restitusi. Oke. Terima kasih Ustaz Ustazah atas perhatiannya dan kerjasamanya. Semoga ini adalah langkah pertama, langkah kecil kita Ustaz Ustazah untuk kita memperbaiki ya kesalahan-kesalahan pendidikan yang sudah dilakukan oleh masa lalu sehingga tidak terulang untuk masa depannya. Dan ini juga Ustaz Ustazah adalah salah satu langkah kecil yang kita lakukan untuk memperbaiki kondisi sekolah kita, sehingga seperti yang quote yang sempat kita share bersama itu Ustaz Ustazah, don't waste your time to chase the butterflies, but fix your garden and the butterflies will come. Jadi kita perbaiki kondisi kita di sini Ustaz Ustazah. Terkait dengan siswa, dia insya Allah akan datang sendiri selama kalau kita sudah baik. Oke, terima kasih Ustaz Ustazah atas perhatiannya. Kita berikan aplaus untuk kita semua. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur Ustaz Ustazah.